Hai Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan September 2020. Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus tentang asmara dan percintaan. Single dulu ya, nanti habis itu baru couple. Ingat, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan terus dukung Katanya Tarot. Terima kasih ya buat yang sudah selalu mendukung dan mensupport channel ini. Oh, Pisces. Kamu tuh lagi kayak apa ya? Kayak melihat sesuatu terus kayak enakan gua apain ya? Itu tuh rasanya kayak gitu. Enakan gua ngapain? Gua apain ya ini orang? Apa kamu sedang dealing dengan seseorang yang nggak jelas? Tuh, kayak kamu tuh kamu ini energi yang sebelumnya gitu ya. Kamu tuh lagi kayak mau menyerang atau bukan menyerang dalam arti kata kayak mau mengkonfront gitu loh seseorang. Kayak lu kasih tahu deh sama gue, ada apa sih? Karena mungkin sama ini kamu merasa di PHP-in atau diberikan harapan gitu ya. Dan kamu mungkin membutuhkan satu kejelasan karena selama ini mungkin tidak jelas ada apa antara kamu dan dia. King of Pentacles. Dan dia sepertinya orang yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan pundi-pundi uangnya gitu ya. Yang aku lihat di sini orang ini terlihat lumayan stabil ya, lumayan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berhubungan dengan orang yang karirnya bagus, pekerjaannya bagus, keuangannya stabil gitu ya. Iya, karena mereka banyak menghabiskan waktu dan pikiran fokusnya itu ke situ gitu. Dan kelihatannya kayak ya saat dia bersama kamu gitu ya. Dia mungkin juga banyak ngomong-ngomong soal itu. Cuman kalau yang aku lihat di sini orang ini mungkin terlalu hati-hati gitu ya. Apa-apa pikirannya panjang, dan dia mungkin tidak pernah memberikan kejelasan mengenai perasaan dia ke kamu yang jelas banget gitu loh. Yang jelas banget tuh maksudnya mungkin kata-kata ya, tapi kalau yang aku lihat tuh kayak dia tuh kayak memberikan satu gambaran. Iya, kayaknya dia tuh kayak kasih buat kamu gitu ya, buat pihak kamu. Rasanya tuh kayak dia tuh kasih harapan sih. Nggak salah. Kalau kamu ngerasa dia kasih harapan tuh nggak salah. Itu rasanya memang begitu gitu loh. Rasanya kayak dikasih harapan, rasanya kayak kamu tuh diperlakukan spesial gitu ya. Tuh, Seven of Cup. Dan kamu gregetan karena pengen tahu sebenarnya lu apa sih gitu loh. Sebenarnya lu tuh seperti apa sih ngelihat gue, nganggep gue tuh seperti apa sih? Mungkin kamu tidak terlalu yang apa ya, yang begitu butuh sekali masalah apa ya, komitmen yang gimana gitu. Tapi kamu seperti butuh satu kejelasan gitu loh.
Dan selama ini mungkin kamu ini adalah hubungan tanpa status yang kadang-kadang kamu ngerasa spesial, kadang-kadang kamu ngerasa dia nggak, apa ya, kayak kadang-kadang kamu merasa spesial, kadang-kadang kamu ngerasa kayak nggak punya arti sama sekali gitu loh buat orang ini. Kadang-kadang kamu ngerasa dia, sayang dan peduli sama kamu, kadang-kadang kamu ngelihat dia tuh kayak acuh banget sama kamu. Dan, apa ya, kayak, "Lu lagi mempermainkan perasaan gua, Alejandro," gitu kan. Atau Alejandri kalau kamu laki-laki. Tapi kayak kamu tuh ngerasa dipermainin gitu loh, perasaan kamu tuh kayak lagi dipermainin. Dan sebenarnya gitu ya, mmm, aku nggak ngerti, saat kamu lagi ya karena dipermainin itu, seperti dia itu, eee, membuat bara api itu semakin berkobar gitu loh, di dalam kamu tuh. "Lu maunya apa sih?" Gitu loh. Kok aku jadi begini ya? Eee, ya kayak kayak gemes gitu, gemes, gemoy. "Lu mau apa sih sama gue? Jelas dong." Dan kamu lagi pengen kejelasan itu. Cuman setiap kali kayak kamu tuh lagi kayak gitu, dia tuh kayak lagi sibuk sendiri, lagi sibuk dan kamu tahu orang ini tuh gila kerja, orang ini tuh, apa ya, career minded banget gitu. Dan sebenarnya itu adalah hal yang membuat kamu tuh sebenarnya apa ya, mmm, itu yang membuat satu daya tarik sih sebenarnya, maksudnya bukan karena materinya mungkin ya, tapi ngelihat orang dengan drive seperti itu, dengan kegigihan yang seperti itu, meskipun mungkin buat beberapa dari kamu, apa ya, orangnya mungkin biasa-biasa saja, sederhana, tapi kalau yang aku lihat sih buat beberapa dari kamu ini orang yang apa ya, yang stabil gitu loh. Dan itu mungkin yang bikin kamu menyukai gitu ya, menyukai, mengagumi orang ini. Tapi aku kan juga butuh loh kejelasan. Queen of One dalam keadaan terbalik. Ini bisa jadi di saat sedang tidak ada kejelasan ini kamu mungkin mengendus ada seseorang yang lain atau kamu lihat ada orang yang tidak begitu senang dengan hubungan kamu. Ataupun kamu melihat ada yang cemburu dengan kamu, merasa ada pihak ketiga di sini. Bisa jadi karena dia nggak pernah ada kejelasan, terus kamu mungkin nggak sengaja mendengar ada selisipan mengenai ada teman dekat gitu atau enggak ada teman gitu loh, kayak begitu yang membuat kamu, "Hey, selama ini jadi lu anggap gua apa? Cuman kue tart aja yang bisa lu cicipin?" Gitu kan. Kok kok aku ngelihat itu ya, kue tart yang lu cicipin. Iya, dimakan kalau lapar, diminum kalau lagi haus. Siapa itu? Jadi aku ngelihat di sini rasa gemes itu semakin semakin plus gitu ya, gemes gitu ya. Karena kamu mulai merasa satu satu ancaman gitu loh, satu ancaman yang sebenarnya pun kamu sebenarnya nggak tahu orang itu sebenarnya beneran temen, atau keluarga, atau tetangga, temen kantor, atau, sahabat, atau apa gitu. Karena sekarang bayangin deh kalau misalnya kamu lagi deket sama orang, lagi deket banget sama orang, dan kamu kayaknya ngerasa punya satu intimacy gitu ya, satu kedekatan yang spesial dengan seseorang. Walaupun, hal ini tidak begitu jelas dalam artian komitmen ya. Terus tiba-tiba suatu hari lagi ngomong-ngomong tuh ya, "Iya temen gue, tadi gue sama temen gue." Tapi kamu mungkin ngerasain gitu ya, rasa yang mungkin cuman bisa kamu rasain tapi mungkin itu tidak bisa diraba gitu.
waktu kamu ngomong temen itu intonasi kamu kenapa berubah gitu kan? Atau enggak, walaupun misalnya dia chatting gitu ya, kenapa aku rasa pas begitu baca temen itu rasanya ada satu sakit gitu loh di dalam perasaan aku. Ini teman apa sih? Temen yang temen temen, yang pakai celana apa pakai rok gitu. Aduh aduh Pisces. Aduh. This way or that way? Mau ngomong jujur apa enggak? Mau ngomong jujur apa enggak? Buat beberapa dari kamu, ini kamu lagi mikirin gue harus gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan kejelasan yang gue pengenin. Tapi ini juga bisa buat beberapa dari kamu, ini adalah hubungan yang, nih aku lihat di sini, adalah hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Kamu mungkin tidak berada bersama orang itu saat ini di dalam satu lokasi yang sama ya. Tapi yang aku lihat di sini bisa jadi ya sebenarnya ya kamu hanya ngerasa apa ya? Merasakan kedekatan yang ada jarak. itu 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 statement apa itu? Kedekatan yang berjarak. Aku jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Dan gue nggak tahu jarak ini sedekat apa sih atau sejauh apa gitu loh. Ini masalah bicara Pisces, bicara. Kalau kamu butuh untuk memperjelas segala sesuatunya, ya jelaskan daripada kamu pusing sendiri gitu ya. Kadang-kadang apa ya, kita nggak mau mengungkapkan atau berkata jujur atau mengungkapkan satu kejujuran, tapi kita hidup dengan why kita sampai kapan gitu loh. Dan pada akhirnya jawabannya kalau kamu tidak pernah menanyakan ya akan selalu tidak. Ya nggak? Tapi kalau kamu memberanikan untuk menanyakan sesuatu, ya prepare for the worst. Kalau itu memang berubah keadaan menjadi apa namanya? Yang bagus, ya puji Tuhan alhamdulillah gitu kan. Six of Pentacles. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan untuk apa? Untuk yang terbaik untuk diri kamu pastinya, bukan yang terbaik untuk orang lain. Kamu mau terus mundur, terus ke kiri, apa kamu mau ke kanan? Arah dan tujuan kamu ini juga nggak jelas masalahnya. Kalau yang aku lihat di sini. Kamu pengen apa sih? Nah, itu pertanyaan yang aku dapat gitu ya. Kamu tuh mau apa sih? Pisces? Jawab deh beneran. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Dan selama ini aku lihat, mungkin kamu selalu memberikan diri kamu kepada orang lain. Dan apa ya, selalu berusaha memahami, mengerti, dan memberikan apa yang kamu miliki untuk orang lain. Sekarang, kamu mau kemana? Mau hal yang terbaik untuk diri kamu atau mau yang terbaik untuk orang lain? Yang punya jawabannya adalah kamu.
Jangan biarkan orang lain menghentikan langkah kamu, jangan biarkan orang lain bikin hidup kamu, pikiran kamu jadi nggak karu-karuan sehingga kamu jadi susah untuk bekerja, untuk berkreasi, untuk produktif, untuk semangat, untuk bahagia. Jadi mau kemana? Itu pertanyaan yang mungkin perlu kamu pikirkan. Tujuan, keinginan, apa maumu itu harus jelas. Harus sangat jelas dan diperjelas. Ya. Kalau masih banyak alasan, masih banyak excuse, masih banyak takut, masih banyak tapi, masih banyak ina inu ya susah. Susah. Tuh lihat. Dan kamu mungkin ya untuk melindungi gitu loh perasaan kamu berusaha memperlihatkan sesuatu gitu ya, kelihatannya seperti kamu tough gitu ya. Seperti kamu kuat, seperti gua nggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati kamu ya seringnya tidak seperti itu. Kamu sering menutupi kesedihan kamu dengan berusaha. Ya jadinya kayak detach gitu loh, kayak dingin gitu ke orang. Cuman itu kamu lagi berusaha nahan semua emosi-emosi kamu. Nah, sekarang kalau yang aku lihat di sini, ya sekali-sekali kamu nggak perlu kok selalu terlihat oke. Nggak selalu kok kamu harus baik-baik aja. Kita semuanya manusia ini punya hak untuk tidak baik-baik saja. Dan itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kamu masih manusia kan? Masih ya? Masih manusia kan? Masih napak di tanah. Iya, nggak semuanya harus perfect, nggak semuanya harus terlihat mulus, cantik, bagus, rapih, dan kadang-kadang kita harus oke dengan apapun yang messy gitu. Ya memang ini kadang-kadang hidup rapi, kadang-kadang hidup berantakan, kadang-kadang lagi malas, kadang-kadang lagi semangat, kadang-kadang ya naik turun gitu loh. Tapi sekarang pertanyaannya ada ditujukan kepada diri kamu. Pisces, kamu mau apa? Mau kemana? Untuk apa? Tujuannya kemana? Kalau nggak ada tujuannya, ya kamu kayak jalan-jalan kayak naik odong-odong tuh. Nggak ada tujuannya. Pernah naik odong-odong? Kalau kamu nggak punya tujuan, ya kayak begitu, jalan-jalan, nikmatin pemandangan di dalam si odong-odong itu gitu kan ya. Tapi nggak pernah ada tujuannya, muter-muter aja muter-muter. Senang-senang habis itu udah selesai. Senang-senang habis itu udah selesai gitu. Tapi nggak pernah ke satu tujuan yang khusus gitu loh. Yang apa yang kamu pengen sih sebenarnya. Dan mungkin ini yang perlu mungkin sudah saatnya kamu cari. Kamu tanyakan benar-benar sama diri kamu. Kamu mau apa? Oke? Oke, Pisces. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Hai Pisces yang berpasangan. Ini adalah readingan untuk kalian di bulan September 2020. 2020. Pisces yang ada di dalam hubungan. Aduh, kenapa sih Pisces? Aku dari tadi ya lagi shuffling kartu kamu tuh seperti mungkin ya kamu lagi agak susah lagi gampang emosi gitu loh. Bulan September nih aku rasanya tuh kayak kamu tuh punya agak susah untuk sabar gitu ya. Tapi juga ini masalah spontanitas. Bisa jadi kamu apa ya saat nggak suka sama sesuatu kamu main ngomong aja gitu kan. Atau ada dorongan untuk itu gitu loh. Dorongan untuk berekspresi, mengekspresikan diri gitu. Oke, ada apa dengan kamu Pisces?
di bulan September 2020. Maaf kalau readingannya mungkin agak-agak lambat gitu ya. Maksudnya lama karena aku pengen santai. Pengen santai hari ini. Ngobrol-ngobrol kita ya. Jadi jangan diburu-buru. Semua yang diburu-buru itu nggak akan enak. Oke, ada apa dengan kalian Pisces yang berpasangan? Ten of Pentacles, Queen of Wands. Oke, aku lihat di sini sih buat beberapa dari kamu ya, di energi masa lalu, aku ngelihat ya banyak hal-hal yang bikin kamu mungkin kamu apa ya achievement yang kamu dapatkan gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu ya mungkin kamu lagi banyak apa ya memfokuskan diri kamu ke masalah keluarga, kerjaan, anak-anak, kalau kamu sudah berkeluarga, mungkin juga kamu banyak punya waktu ya dengan anak-anak kamu ya mungkin karena masalah pandemi ini juga bisa. Cuman mungkin buat beberapa dari kamu mungkin ada orang yang mengajak kamu untuk berkeluarga. Buat beberapa dari kamu. Cuman bisa jadi kamu dan orang ini apa ya, kayak Six of Pentacles, Ten of Swords. Mungkin ada orang yang mengajak kamu untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Cuman aku ngelihat di sini ada yang belum siap untuk itu. Mereka masih ngelihat apa ya, mungkin saat diajak untuk berkeluarga gitu ya. Mungkin aku rasanya seperti itu. Ada yang mengajak seseorang supaya menjalin hubungan ini atau membawa hubungan ini ke dalam tahap yang lebih serius. Dan aku ngelihat bisa jadi ajakan ini dianggap mungkin main-main atau dilihat sebagai satu hal yang nggak beneran atau pula dikarenakan bisa jadi situasi dan kondisinya yang dilihat tidak memungkinkan hal ini terjadi. Mungkin belum stabil dalam bidang ekonomi dan finansial gitu ya, masih belum stabil, belum punya security gitu loh, masih belum punya rumah atau masih belum apa, masih belum gitu ya. Mungkin hanya jadi kayak bercandaan gitu loh. Rasanya seperti itu. Ataupun mungkin orang ini buat beberapa dari Pisces, orang ini mungkin sudah berkeluarga. Dan waktu saat dia menjanjikan hal-hal ini kepada kamu ketawa gitu ya. Kamu ngerasa kayak, "Hah? Lu belum selesaiin urusan lo udah ngomong macem-macem sama gue?" gitu. Urusin dulu tuh masalah lo, beresin dulu tuh masalah lo. Itu yang aku dengar. Beresin dulu masalah lo, baru kita ngomongin soal kita gitu loh. Rasanya seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin masih pengen bebas ya. Kamu masih pengen bebas. Kamu masih belum mau kalau yang aku lihat untuk terikat.
Dan bisa jadi ada orang yang terluka di saat, gayung tak bersambut. Meskipun mereka di dalam hubungan gitu ya, tetapi ada satu hal yang tidak sejalan. Ini bisa jadi yang tadi aku ceritain, seseorang mengajak, pasangannya untuk melangkah lebih jauh lagi atau masuk ke dalam hal yang lebih dalam lagi gitu ya di dalam, hubungan ini, tetapi tidak bersambut. Nih kalau kamu ngelihat Ten of Swords dan Death card in reverse, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu, masih pengen have fun. Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin ngelihat situasi dan kondisinya belum ready gitu loh untuk bisa ke tahap itu gitu loh. Lu jangan halu. Ini apa yang kita punya ini masih mungkin terlalu terlalu cepat gitu ya ataupun masih terlalu prematur gitu untuk bisa dibawa ke tahap yang lebih serius lagi ataupun, mereka masih ada unfinished business yang masih belum selesai untuk bisa mereka bisa merealisasikan gitu loh omongan-omongan mereka dan mungkin buat beberapa dari kamu, mereka ini cuman orang-orang yang banyak omong doang gitu loh. Cuman aku lihat ada tawaran dan tawaran itu seperti tidak bersambut. Tuh, Hierophant dalam keadaan terbalik. Ada nggak mau diajakin nikah yang aku lihat di sini. Dan bahkan ada yang pengen udahan. Gue masih pengen have fun aja. Lu kalau kalau lu mau buru-buru, gue kayaknya nggak bisa diburu-buru gitu. King of Cup. Ya buat beberapa dari kalian, orang ini ya masih ada hal-hal yang masih belum dia beresin. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang sedang dealing sama kamu ini juga orang yang masih belum stabil di dalam emosinya, masih belum tahu dia mau ngapain, mau kemana, mau apa gitu ya. Masih mencela-mencele dan masih suka tebar-tebar pesona. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini orang yang bukan tipe, setia. Orang ini mungkin gampang tersinggung, orangnya gampang marah, gampang kesinggung, gampang marah. Apa ya, ya mungkin kamu orangnya tipenya yang ceplas-ceplos, jadi nggak terlalu memfilter apa yang keluar dari mulut kamu gitu ya. Jadi kadang-kadang kamu juga nggak apa ya, kadang-kadang kamu mikir mungkin apa yang kamu omongin, nggak masalah kok gitu loh, nggak apa-apa kok. Ya gue kan apa adanya, gue kan begini, apa adanya gitu. Cuma mungkin ada kata-kata kamu yang mungkin menyakiti dia ataupun menyinggung perasaan dia sebagai seseorang manusia gitu ya. Kan karena kalian bisa perempuan, bisa laki-laki. Jadi yang aku lihat di sini bisa jadi ada kata-kata atau perilaku kalian yang mungkin kalian pikir nggak ada masalah, tapi buat mereka adalah masalah. Dan cara penyampaian juga di sini aku lihat seperti itu. Cuman ada orang yang sebenarnya ini ada antara dua. Ini ada orang ketiga ya ataupun ada affair, ada third party relationship atau
dia sebenarnya sudah mau udahan. Cuman aku lihat tadi ada yang gayung tidak bersambut. Tidak ada mutual feeling di sini. Hubungan ataupun emosinya di sini tidak seimbang, tidak ada keseimbangan, kesamaan di dalam emosi. Jadi kurang klop gitu rasanya. Mungkin juga perbedaan karakter juga bisa gitu ya, yang membuat kalian tuh jadi begini. Ini karena aku lihat ada yang sedang berusaha menahan supaya hubungan ini tuh jangan sampai selesai gitu ya, jangan sampai udahan, berusaha bicara gitu. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu juga lagi menunggu. Ada yang menunggu. Ini bisa kamu, bisa orang ini. Menunggu kisah selanjutnya. Beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan fire sign. Sagittarius, Aries, Leo, Taurus, Scorpio, Cancer, Scorpio nih. Itu yang aku lihat kencang energinya. Yang aku rasain kencang energinya. Tapi mereka, they don't have to be, right? They don't have to be. Loh. Iya, sebenarnya kalau yang aku lihat di sini sih, kuncinya tuh di kamu loh. Kuncinya di kamu. Iya, mereka ini kemungkinan masih ada urusan yang belum beres. Masih ada urusan yang belum beres. Mungkin dengan ini kalau sudah berkeluarga ya, ibu dari anaknya gitu loh, atau mengenai anak atau mengenai ex-nya lah, nggak tahu. Pokoknya itu. Tapi masih ada satu hal yang belum selesai gitu. Yang membuat ya terlalu dini untuk membicarakan hal-hal di masa depan gitu. Rasanya seperti itu. Ataupun untuk melangkah ke sesuatu atau hubungan yang lebih jauh. Oke? Ini adalah untuk kalian Pisces. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.